Geger. Salah satu yang paling ditunggu dari perayaan HUT ke-81 RI adalah penampilan dari para talenta kebanggaan Indonesia. Salah satunya adalah penari cilik Damar Wisnu Dewangga. Penari cilik asal Tulungagung yang berusia 9 tahun ini jadi penari termuda sekaligus sebagai center of point saat membawakan tari jaranan kemarin. Di balik penampilannya yang gemilang, Damar sempat mengalami dehidrasi parah yang bikin kedua orang tuanya panik. Lalu seperti apa perjuangan Damar dan para penari dari Sanggar Seni Lestari Widodo Wiyotama sampai bisa tampil di Istana Negara? Hanya di pagi-pagi ambiar di daerah. Pagi-pagi ambiar sang penari cilik Damar beserta Sanggar Seni Lestari Widodo Wiyotama. Wijaya, betul ya, dan juga Mas Ivan. Selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi ambiar. Damar, kamu keren banget sebagai penari termuda di sana kemarin ya. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir, termasuk juga ini sudah datang dari sanggarnya tersebut. Silakan Mas, dengan Mas siapa namanya ini? Mas Adit. Mas Adit. Nama sanggarnya apa tadi sekali lagi? Sanggar Seni Lestari Widodo Wiyotama Yang berada di Kabupaten Tulungagung. Selamat pagi Tulungagung dari Tulungagung Indonesia di sana kemarin. Boleh silakan dulu Mas Adit, Ivan, kemudian Wijaya, dan juga boleh Damar di samping Mas Adit sampai sini. Silakan. Jadi Damar ini Sobat Ambiar menjadi penari termuda saat di Istana kemarin tanggal 17 Agustus ya. Mas Adit, coba boleh diceritakan terlebih dahulu nggak gimana ceritanya sampai akhirnya sanggar kalian lah yang terpilih untuk menari di hadapan Bapak Presiden dan juga tamu kenegaraan lainnya. Jadi awalnya itu memang ini adalah tugas dari Ibu Gubernur kami, Ibu Kofifa, sebagai tim kesenian yang harus tampil di Istana Negara. Jadi sudah ada beberapa sanggar yang terkurasi dan alhamdulillahnya sanggar kami yang terpilih. Oke, dari sanggar teman-teman ini memang Damar itu yang usia termuda di sanggar tersebut. Kalau untuk di sanggar sebenarnya enggak, cuman untuk di event kali ini memang Wisnu terpilih sebagai penari jaranan termuda karena Wisnu ini memang sebelum ada event di istana juga sudah tampil di gubernuran. Jadi memang sudah dikenal dari ibu-ibu pemerintah Jatim. Memang ibu gubernur, Bu Kofifa juga sudah biasa melihat. Jadi panggilnya Damar atau Wisnu? Wisnu. Oh, Wisnu. Wisnu, gimana kemarin tampil di depan Bapak Presiden, gimana rasanya?
senang, Mm-mm. bangga. Deg-degan nggak? Iya, Deg-degannya tuh gimana? Sampai keringet dingin, sampai gemeter lutut gak tuh? iya. Oh sampai begitu. Berdoa apa kamu sebelum tampil di depan Bapak Presiden sama tamu-tamu kemarin? Doanya apa? Al-Fatihah. Oh pakai Al-Fatihah juga. Dimudahkan, dilancarkan semuanya ya. Oke, latihannya berapa lama sih Wisnu? Sekitar 3 mingguan. Latihannya 3 minggu. Dari umur kamu berapa kamu belajar menari ini, termasuk jaranan? TK. Dari TK. Kenapa kamu suka menari? Karena ayah saya dulunya juga menari. Tari jaranan juga? Iya, Jadi yang meminta kamu untuk menari jaranan ayah kamu atau memang kamu juga yang pengen, kamu yang suka? iya. Aku juga yang pengen. Kamu yang pengen. Seminggu bisa latihan berapa kali? Hari Sabtu dan Minggu. Oh, kalau lagi nggak sekolah. Iya. Selain tari jaranan bisa tari apa lagi? Biasanya tari gendewo, gendewo dan tari bujanggono. Bujanggono. Ini hebat, jadi usia 9 tahun tapi dia begitu mencintai kebudayaan termasuk Indonesia. tarian daerah yang luar biasa. Tarinya gampang loh. Tarinya gampang tuh juga pakai ada salto-salto gitu loh. Terus sambil megang itu nggak jatuh itu gitu. Iya, yang cambuknya itu. Kamu ketika ambil, kan kemarin lihat tayangan ulangnya nggak? Sempat melihat tayangan ulangnya. Gimana kamu melihat diri kamu sendiri di TV? Bangga. Bangga, sama seperti orang tua juga yang pasti bangga sobat Ambia, karena mamanya pun termasuk Wisnu menangis setelah tampil di istana di hadapan Bapak Presiden. Kita lihat biasanya. Hebat ya. Kenapa kamu nangis? Karena mau ditinggal pulang ke Malang sama temen. Mau ditinggal? Oh jadi nangisnya karena ditinggal teman maksudnya? Aku pikir tuh nangis karena terharu, terpilih, karena ditinggal teman, maksudnya temennya ikut menari juga. Terus mama tadi itu nangis kenapa? Mama bilang apa sama kamu? Bangga. Mama bangga. Buat teman-teman, buat Wijaya dan juga Ivan, kalian sebagai seniornya Wisnu, melihat Wisnu ini yang usia 9 tahun tapi dengan talenta yang begitu luar biasa, gimana kalau menurut kalian? Kalau menurut saya sendiri saya sangat bangga sekali ya sama Wisnu, karena sudah dari kecil sudah mengalir darah seninya, sangat bangga sekali. Kalau di saat latihan tuh dia seperti apa anaknya Wijaya? Kalau Wisnu ini? Itu saat latihannya tuh anaknya tuh seru kan, dia juga bisa diajak ngobrol, banyak cerita gitu juga. Pertama kali kemarin ke istana, melihat istana pertama kali, gimana melihat istana atau pertama kali ke Jakarta? Gimana menurut kamu Jakarta? Macet. Gimana melihat Jakarta dan juga istana? Bagus. Bagus ya. Sempat ngobrol sama Bapak Presiden nggak? Salaman nggak sempat. Oke. Cita-cita kamu tuh apa sebenarnya? Menjadi penari. Oh. Wow. Cita-citanya emang pengen menjadi seorang penari. Mas Adi, berapa banyak anak yang seusia Wisnu atau di bawahnya di Sanggar Mas Adi? Sebenarnya awal itu Wisnu itu termasuk penari cowok termuda pertama di sanggar kami. Setelah Wisnu itu terorbit, itu baru banyak akhirnya siswa-siswa Yang pengen ikut yang ya. pengen ikut. Oke, kita juga kasih lihat ternyata sebelum tampil di istana sempat juga ada penampilan Wisnu dan juga teman-teman yang lainnya. Kita akan lihat seperti apa penampilan. Makanya boleh ceritain kok momennya masih di istana juga sepertinya. Itu momennya saat kapan? Jadi waktu gladi bersih itu kan memang harus kita full dress. Tapi ada beberapa penari yang pakai makeup dan enggak lah. Di waktu sambil kita nunggu giliran gitu, anak-anak memang
buat video TikTok gitu. Oh, jadi gladi resik pun memang harus pakai pakaian yang akan dipakai ketika nanti hari H, termasuk riasannya juga harus sudah langsung on di wajah. Oh, oke. Kendalanya apa? Atau barangkali tantangannya ketika Sanggar hadir di istana untuk memberikan penampilan yang terbaik, tantangan terbesar itu apa sebenarnya? Terbesar adalah pressure karena penyesuaian ini, tempat menarinya kan luas banget. Jadi penyesuaian itu yang akhirnya buat beberapa penari kami juga, termasuk Wisnu, dehidrasi waktu blocking pertama karena panas banget ya. Oh, panas banget. Sangat panas. Bangun jam berapa di hari H tersebut di tanggal 17 Agustus? Jam berapa bangun? Kita make up jam 7 malam di tanggal 16. Tunggu gimana? Saatnya? Iya, karena 16-nya. karena waktu JR itu kita sempat telat 15 menit kan naik busnya. Jadi itu memang lebih awali karena 100 penari harus make up. 100 penari harus make up sehari sebelumnya. Iya, Dari jam 7 malam mereka sudah pakai foundation terus tidur. Jam 11 malam kita bangunin, yang pakai sanggul mulai pakai sanggul. Kalau ada Wisnu agak ada diskon karena masih kecil, jadi jam 1:30 ya, Le? 1:30 baru dibangun. Sementara penari lainnya ternyata mereka mulai make up 1 hari sebelumnya di tanggal 16 Agustus jam 7 malam. Wah, nggak tidur lagi kamu dari itu sampai tampil atau sempet-sempetin kamu merem? Nggak tidur lagi? Oh, disempet-sempetin tidur ya, oke. Sobat Abia tadi juga sempat dibilang dehidrasi, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya. Dan kalau kita melihat Wisnu dengan cita-citanya pengen tetap ingin menjadi seorang penari, ternyata dia juga punya kemampuan lainnya menjadi seorang dalang. Aku bisa disumbangkan sampai jauh-jauh sampai. Aku bisa dengan sesuatu yang lama masa aku tak belum berusaha sesuai. Aku menjadi sabung hatimu dan beralih ya apa-apa. Nanging iki wis pungkasane kawak kokolo. Sing botak sing marang jadi dosa muka perama. Ya, nek peperangan dosamu kok. Belajar dari siapa? Bisa sendiri dari itu. Belajar sendiri. Kenapa? Kenapa pengen jadi dalang juga atau memang suka wayang atau gimana? Sekolah yang Suka wayang. Jadi nggak belajar dari siapapun, kamu belajar sendiri. iya. Luar biasa. Seorang anak 9 tahun asal Tulung Agung, sekolahnya di mana kamu sebutkan? SDN Negeri 4 Kampung Dalam. Buat sekolahnya pasti bangga sekali memiliki murid seperti Wisnu, termasuk juga orang tuanya. Wisnu, terima kasih banyak ya, dan juga teman-teman yang lainnya. Anak muda yang begitu luar biasa mencintai budaya daerah yang kami harapkan terus tumbuh dan juga tetap bertahan di tentu saja di masa yang begitu modern seperti ini agar tidak luntur tentunya ya nilai-nilai kebudayaan. Kita akan melihat lagi tetap di pagi-pagi.